pun langsung mencuci beras yang akan diolah. Beberapa kali penyiraman dengan air yang banyak dan sedikit pengadukan. Pastikan pencucian merata pada putaran beras menjadi bersih. Beras kemudian dimasukkan ke dalam panci pemasakan yang sudah diberi air panas. Saat diaron, bahan adonan intip ditambah garam secukupnya dan terus diaduk supaya tidak lengket ke dasar ketel. Selama pemasakan rebusan kurang lebih 15 menit. Angkat dulu, matang. Air rebusan yang tersisa harus dibuang dan ditumpahkan ke atas saringan. Setelah bahan adonan intip sudah tiris, dimasukkan ke dalam wadah baskom yang lebih besar. Kemudian diaduk-aduk sampai uap panas hilang. Bahan akan dicetak saat masih hangat untuk mempermudahkan pembentukan. Cetakan yang dipakai adalah alat menanak yang biasa dipakai membuat nasi liwet atau ketel panci kecil aluminium yang tebal. Bahan adonan dibentuk mengikuti lingkaran dasar dan dinding ketel setebal kurang lebih 1 cm dengan menggunakan centong atau sendok nasi plastik. Proses pencetakan ini harus dilakukan dengan cepat dan terbiasa, hanya dengan putaran ketel dan gerakan sendok nasi. Adonan mudah dibentuk sesuai media cetaknya. Sekali mengaroni menghasilkan 7 hingga 8 buah cetakan. Bagian bawah oven untuk memasak yang baru dicetak. Ketel yang telah diisi adonan aku susun di atas kawat pengapian masak. Kapasitas oven ini sebanyak 30 ketel. Alat masak ini merupakan oven modifikasi yang dibuat oleh Pak Teguh sendiri. Tak lupa, ketel aku tutup untuk memaksimalkan kematangan itu. Adonan intip matang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Pak, udah matang, Pak? Udah, angkat semua, itu udah matang. Mengangkat ketel dilakukan dengan cepat dan menggunakan lap atau bahan anti panas. Tutup ketel tidak boleh dibuka karena uap panasnya akan habis. Bisa mengakibatkan adonan intip sulit dilepaskan nantinya. Intip dilepaskan saat masih panas. Pak Teguh dengan sigap menggunakan centok plastiknya untuk melepaskan intip dari dasar ketel. Ketel dibalikkan. Intip akan jatuh ke tangan dan selanjutnya ditata di atas meja, menghadap ke atas untuk mempercepat proses pendinginannya. Dandul itu yang udah matang udah ditaruh di oven aja di atas. Oh, ya Pak. Intip yang dikeringkan di bagian atas oven dengan proses terbalik supaya terus terkena hawa panas dari bagian bawah pengapian. Minyak goreng harus dipanaskan terlebih dahulu. Intip digoreng hingga terendam ke dalam minyak menggunakan serokan, lalu tekan-tekan sampai mengembang. Tak sampai 5 menit, intip harus diangkat. Terlihat jelas perubahan saat intip mentah menjadi matang, terutama dari segi ukuran besarnya. Intip ditiriskan di atas saringan di dekat wajan. Setelah intip berikutnya matang, yang sebelumnya akan dipindahkan ke atas kertas karton sampai seterusnya. Dalam sehari, Pak Teguh ini mampu menggoreng 100 buah intip, bahkan lebih. Setelah ditiriskan, tugasku menghilangkan titik hangus akibat kematangan atau masa awal adonan terlalu lama. Cara membersihkannya, dikerok menggunakan pisau bergerigi yang tajam. Dengan sedikit gerakan memutar, corak melingkar gulanya sederhana di permukaan intip. Lelehan gula merah pada sisi dalamnya
Ini hanya untuk membedakan varian rasa saja. Cemilan ringan khas Solo ini harganya sekitar Rp9.000. Harga ekonomis dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengemasan membutuhkan plastik yang lebar, tebal, dan elastis. 5 tahun usaha pengolahan intip ini ditekuni oleh keluarga Pak Teguh. Tak kurang dari 500 buah intip dalam seminggu dikirimkan ke para agen di seluruh penjuru Jawa Tengah dan menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Solo, Jawa Tengah.